kuning emas adalah standar kualitas yang tinggi. Nanti akan ada poin menarik yang mau saya highlight dari Ministry Club ini. Nah, kemudian dari segi kalau tadi dari warna, sekarang dari komponen-komponen yang ada di dalam logo tersebut. Pertama pedang. Pedang itu adalah pedang roh atau firman Allah. Perisai perlindungan Allah. Segitiga sama sisi. Trinitas bisa juga diartikan sebagai segitiga pendidikan, yaitu mental, fisik, dan spiritual. Ini yang menjadi salah satu segitiga yang kita unggulkan dalam sistem pendidikan gereja kita ya. Ini menjadi lambang juga dalam sekolah-sekolah Advent yang ada. Nah, kemudian ada segitiga terbalik, prioritas yang Yesus ajarkan itu berbanding terbalik dengan yang diajarkan dunia. Kemudian ada tulisan Pathfinder Club, dan tentu saja itu sebagai identitas. Nah, di bagian tulisan Pathfinder Club ini sebenarnya ada berbagai banyak jenis. Kalau teman-teman tahu, yang paling familiar juga selain Pathfinder adalah Des Bravadores. Itu yang paling sering. Kalau kita di Indonesia walaupun menyebutnya pandu-pandu, tetapi kita masih menggunakan emblem dengan tulisan Pathfinder. Oke, organisasi gereja yang didedikasikan bagi kebutuhan sosial, fisik, mental, kerohanian bagi anak-anak dan remaja. Garis bawah ini. Bagi anak-anak dan remaja dengan melatih mereka untuk memiliki hubungan pribadi dengan Kristus, memiliki rasa tanggung jawab dan kemauan untuk berprestasi. Jadi Pathfinder itu diadakan untuk anak-anak dan remaja dari anggota gereja Masih Advent Hari ke-7. Di sini disampaikan begitu universal, dan ternyata pada pelaksanaannya ternyata memang itu adalah beberapa tujuan yang penting bagi klub kita. Mungkin saat ini kita masih terlalu eksklusif untuk mengikuti Pathfinder Club ini. Walaupun orang-orang yang di luar dari SDA atau Gereja Masih Advent Hari ke-7, mereka tetap bisa mengikuti kegiatan Pathfinder Club. Tapi masih sangat jarang, khususnya di DKI ya. Mungkin ada beberapa gereja yang melakukan ini, tetapi masih sangat jarang ada peserta atau gereja atau pokoknya terbuka secara umum. Masih sangat jarang. Kemudian, sasaran utama dari Pathfinder Club Ministry ini. Pertama adalah membuat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Memantulkan nilai kekristenan melalui pengambilan keputusan dan perilaku yang matang. Kemudian, menghidupkan kebenaran, kekudusan, pimpinan, dimampukan dan diperkuat untuk menjadi teman sesungguhnya dalam aktivitas pelayanan yang tidak mementingkan diri dalam mendukung misi gereja. Kenapa saya bilang Pathfindering ini sangat penting dalam gereja kita? Karena mulai dari Adventurer sampai masuk ke Pathfinder, adik-adik kita untuk mengembalikan citra Allah, membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan dengan proses perencanaan yang begitu matang yang saya lihat dari apa yang sudah disusun oleh tim-tim yang ditugaskan untuk menyusun kurikulum-kurikulum ini. Kenapa ini sangat penting? Karena di masa remaja dan di masa anak-anak dan remaja daripada adik-adik kita ini, bisa dibilang wadah yang ada untuk mereka adalah Pathfindering. Mereka benar-benar harus kita engage untuk mengikuti program kegiatan ini. Karena setelah itu, setelah mereka mulai masuk usia dewasa, mereka akan disuguhkan dengan berbagai kegiatan pelayanan yang lain, berbagai ministry-ministry yang lain yang juga dilaksanakan untuk memaksimalkan pelayanan dari klub kita atau gereja kita, maksud saya gereja kita.
contoh yang mau saya sebutkan secara real saat ini, kita punya segmen PCM, Public Campus Ministry, kita punya OIM, One Year in Mission, dan semua itu mempunyai segmen-segmen pelayanan yang spesifik. Bahkan ada juga 1000 missionary. Semua itu mereka mempunyai target-target masing-masing.